Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di IMPA kita pada pagi hari ini. Kita masih tetap IMPA di rumah kita masing-masing. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya adik-adik siapkan kidung ceria, Alkitab, dan juga uang persembahan. Ya, kalau sudah adik-adik, mari kita saat teduh. Saat teduh mulai. Ya, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau boleh bangunkan kami pagi-pagi dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul mau memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, agar ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, boleh berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Ambil Alkitabnya, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitab, buka Alkitabnya di Imamat 8. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Ya, adik-adik yang kelas TK boleh minta bantu papa mama. Adik-adik yang kelas 1, Imamat 8 ada di Perjanjian Lama. Singkatannya IM.
Jadi buka im-nya, nanti cari angka 8 yang besar. Oke, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam kami tidur. Sekarang kami mau membaca firman. Tuhan pimpin kami dalam pembacaan firman, supaya firman yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita baca sama-sama ya, adik-adik baca di rumah, Bunda baca di sini. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu di kepalanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Ya adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang Musa? Ada yang tahu Musa itu siapa? Ya, Musa adalah orang yang diperintahkan Tuhan, yang ditugaskan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Musa mendapat tugas dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa ya? Kok bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Karena di sana, di Mesir, bangsa Israel dijadikan budak. Ya, adik-adik, bangsa Israel bekerja membangun kota Mesir. Mereka dipaksa bekerja, mereka disiksa, mereka dipukul, ditendang, dicambuk. Segala macam penyiksaan dialami oleh bangsa Israel. Dan kehidupan perbudakan itu sangat menyedihkan adik-adik, sangat menyiksa bagi bangsa Israel. Sehingga Tuhan menugaskan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa melakukan mukjizat membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dan ketika tentara Mesir, para prajurit Mesir mengejar, Laut Merah tertutup sehingga menenggelamkan tentara Mesir. Dan Musa membawa bangsa Israel kemana? Ke tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Namanya tanah Kanaan. Ya, di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan ini adik-adik, Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa selalu taat, dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan di dalam bacaan tadi yang kita baca, Tuhan memerintahkan Musa untuk menguduskan para imam. Menguduskan para imam, yaitu Imam Harun dan anak-anaknya. Apa ya itu menguduskan? Menguduskan adalah
membuat kehidupan seseorang menjadi bersih dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Musa mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga Musa bisa melakukan yang diperintahkan Tuhan itu dengan benar. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya Musa tidak dengar-dengaran, Musa tidak mau mendengar Tuhan, pasti rencana Tuhan tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, di sini siapa yang suka tidak dengar-dengaran, yang suka membantah orang tua? Ada? Nggak ada kan ya? Jangan ya. Kita harus mencontoh Musa. Musa meskipun seorang pemimpin, dia mau dengar-dengaran, lebih lagi dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, meskipun adik-adik juga masih kecil, bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada adik-adik. Tuhan berbicara kepada adik-adik melalui orang tua. Di rumah ada papa mama, ada oma opa. Kalau di sekolah atau lagi belajar online, ada ibu bapak guru yang memberitahu hal yang baik kepada adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik dinasehati, adik-adik dengarkan dulu, dengarkan dengan baik supaya tahu maksud mereka apa, sehingga bisa melakukan hal-hal yang benar, ya. Jadi jangan membantah dulu, jangan menjawab dulu sebelum mama papa selesai memberitahukan hal yang baik kepada adik-adik. Oke, selamat menjadi anak yang dengar-dengaran, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa melakukan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami setiap hari. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua yang kami kasihi. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya berkenan memberkati orang tua kami, segala usaha yang dilakukan Tuhan, setiap harinya kiranya Tuhan memberkati, Tuhan jaga dan Tuhan sertai juga orang tua kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru kami di sekolah yang dengan sabar dan setia mengajarkan kami banyak ilmu, meskipun kami masih belajar online Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesabaran kepada guru-guru kami dan mampukan kami sehingga kami bisa menerima setiap pelajaran dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan beri hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan melindungi Bapak Presiden kami, Tuhan melindungi juga setiap aparat keamanan yang membantu menjaga keamanan di negeri kami ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang menderita penyakit COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyembuhkan para dokter yang berada di setiap rumah sakit di seluruh daerah di Indonesia, kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menolong mereka sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh para dokter ini Tuhan boleh membuahkan hasil yang baik. Dan kami juga menyerahkan teman-teman kami dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara seperti Tuhan menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kami atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik kita akan berdoa, tapi sebelumnya adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami boleh memberi persembahan, kiranya Tuhan Engkau memberkati akan persembahan kami agar berguna bagi pelayanan gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 237. Selamat di tangan Yesus. Ya, adik-adik tetap berdiri, kita akan menutup ibadah ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami seminggu ke depan, roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya berkat perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.